Layoff, first time shot blocked, Struijk with a shot. Oh, I say, a goal. Indonesia, 15 minutes, Rafael Struijk. Going over the top, looking for Struijk, who's trying to get it behind. Can he get it on? And he can! Oh, he's got a second! Another defensive mix-up. Rafael Struijk. Maybe they were a little bit tired in the last 10-15 minutes. We get more space and then we know we can create. Bikin semuanya kaget. Di luar dugaan pelatih Belanda. Malah ngomong gini soal pemain timnas Indonesia. Begini katanya. Sangat luar biasa. Erick Thohir langsung buat keputusan hebat begini jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Bikin semuanya kaget. Di luar dugaan pelatih Belanda. Malah ngomong gini soal pemain timnas Indonesia. Begini katanya. Pelatih Belanda, Ronald Koeman, pernah akui menyesal karena belum mengetahui bakat istimewa Rafael Struijk setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Ia bahkan mengatakan bahwa timnas Indonesia beruntung bisa memiliki striker berbahaya seperti Rafael Struijk, yang dulunya berkewarganegaraan Belanda. Kehadiran Rafael Struijk diyakini akan menambah daya gedor lini serang Indonesia dan menjadi ancaman serius bagi lawan di setiap laga. Pada saat itu, timnas Indonesia berhasil mencetak 2 gol terlebih dahulu berkat brace dari Rafael Struijk sebelum akhirnya disamakan oleh Korea Selatan. Bahkan, gol pertama Rafael Struijk ke gawang Korea Selatan dinobatkan sebagai gol terbaik di babak perempat final Piala Asia U23 oleh AFC. Rafael Struijk juga menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang berhasil menjadi algojo tendangan penalti sekaligus mengunci tiket ke semifinal. Penampilan brilian Rafael Struijk untuk timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 kemudian mendapatkan perhatian dari pelatih Belanda, Ronald Koeman. Dalam sebuah wawancara dengan media setempat, Ronald Koeman sampai terkagum-kagum melihat performa impresif Rafael Struijk yang sebelumnya merupakan warga negara Belanda. Di usianya yang baru berusia 21 tahun, Rafael Struijk saat itu telah menorehkan catatan 6 penampilan bagi timnas Indonesia U23 dengan koleksi 3 gol, serta memainkan 10 laga untuk tim senior. Hal inilah yang membuat Ronald Koeman dibuat takjub oleh Rafael Struijk, yang sebelumnya disebut-sebut menjadi wonderkid Belanda. Ia bahkan diketahui sempat menyesal karena tak memberi kesempatan Rafael Struijk di tim Belanda, dan kini hanya bisa mendukung pemain muda itu sukses di timnas Indonesia. Rafael Struijk merupakan talenta besar dan Indonesia beruntung mendapatkan jasanya, karena dia memilih jadi warga Indonesia daripada Belanda, dikutip dari YouTube Suara Timnas Garuda. Di kesempatan yang sama, pelatih Belanda itu juga mengapresiasi gol cantik yang dibuat oleh Rafael Struijk saat timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23. Fantastis, gol yang luar biasa. Indonesia beruntung memilikinya, tambahnya. Sangat luar biasa. Erick Thohir langsung buat keputusan hebat begini jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir mengabarkan saat ini sudah mulai banyak pemain keturunan yang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk itu, agar keinginan para pemain diaspora dapat dipenuhi, maka Erick Thohir berharap Komisi X DPR RI dapat memberikan dukungan untuk memperlancar proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui, PSSI terus melakukan manuver merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Teranyar, ada Kevin Dix yang proses naturalisasinya sedang diproses. Namun tidak hanya Kevin Dix saja, melainkan PSSI juga saat ini sudah mengajukan proses naturalisasi untuk 2 calon pemain timnas wanita Indonesia, yakni Estella Lopati dan Noah Leatomu. Karena itu, Erick sangat berharap Komisi X DPR RI saat ini dapat memberikan dukungan penuh. Dirinya juga menyebut kalau Menpora RI, Dito Aryo Tejo telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Saya minta dukungan dari Ibu, Komisi X. Banyak diaspora kita ingin bergabung, kata Erick di Jakarta, dikutip Selasa, 29 Oktober 2024. Misalnya pemain timnas wanita dan Kevin Dix sudah melayangkan surat.
Menpora sudah kirim surat ke Pak Supratman di Kemenkumham, sambungnya. Erik berharap proses naturalisasi pemain yang saat ini sedang berjalan dapat diproses dengan baik, sehingga para pemain keturunan bisa tampil membela timnas Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik, sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di U20, perempuan, dan senior, bisa sesuai dengan target karena ada Februari dan Maret tahun depan, tutur Erik. Untuk Kevin Dix, kemungkinan besar pemain FC Copenhagen itu ditargetkan tampil pada lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret 2025. Mengejutkan publik tanah air. Usai dipanggil Timnas Indonesia U20, pemain Persija langsung ngomong begini. Tim nasional, Timnas Indonesia U20, dikabarkan segera memanggil sejumlah pemain untuk menjalani pemusatan latihan, TC. Dari nama-nama yang dipanggil, ada satu nama baru milik Persija Jakarta, yakni Muhammad Hafiz Rizkianur. Hafiz pun tampak antusias dengan pemanggilan itu. Ia bahkan meminta doa segala pihak dan siap memperbaiki diri demi bisa maksimal saat TC Timnas Indonesia U20 berlangsung. Ya, Persija Jakarta kembali mengirim anak buahnya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Total ada 3 nama selain Hafiz. Kedua lainnya adalah Doni Tri Pamungkas dan Aditya Warman. Keduanya memang sudah menjadi langganan dipanggil tim besutan Indras Jafri. Nantinya, ketiga pemain itu akan diproyeksikan untuk mengikuti pemusatan latihan sebelum tampil di Piala Asia U20 2025. Turnamen itu akan digelar di Cina pada 6-23 Februari 2024 mendatang. Hafiz merasa sangat senang mendapatkan pemanggilan pertama di Timnas Indonesia U20. Penjaga gawang berusia 18 tahun itu langsung meminta restu dan doa dari orang tua. Setelah mendapatkan info pemanggilan Timnas ini, saya langsung mempersiapkan diri untuk mengurangi kelemahan-kelemahan, kata Hafiz. Dilansir dari laman resmi Persija, Rabu, 30 Oktober 2024. Selain itu, saya pun meminta doa dari kedua orang tua, keluarga dan teman-teman agar selama TC berjalan lancar, tambahnya. Lebih lanjut, Hafiz mengatakan sudah berbicara dengan Aditya Warman mengenai pemanggilannya ke TC Garuda Nusantara. Dia berharap bisa belajar banyak dari pemusatan latihan itu. Saya sempat berkomunikasi dengan Adit. Saya ingin tahu seperti apa menu latihan di Timnas U20. Agar saya bisa cepat beradaptasi, ungkap pemain berusia 18 tahun itu. Saya berharap bisa mendapatkan banyak pelajaran dari TC Timnas ini, tukasnya.